Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل أفضل صلاة وتسليم على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM yang kami hormati, para pengurus masjid semuanya yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi penghormatan kami dan kemuliaan beliau-beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam ya Pak ya? Rumah kedamaian yang dirahmati Allah SWT. Dan memang masjid itu Pak, dari dulu damai. Saya ada cerita majelis taklim itu ya. Guru saya dulu di pesantren Buntet Pesantren, salah satu pesantren tertua di Indonesia. Itu sejak tahun 1700 berdiri. Yang salah satu tokohnya itu Kiai Abbas rahimahullah, yang salah satu pelopor perang 10 November di Surabaya. Perang itu kan harusnya 8 November, tapi sama Kiai Hashim Asy'ari itu ditunda, nunggu Kiai Abbas dari Cirebon datang, karena beliau bagian ngurusin pesawat. Itu pesantren. Itu ceritanya, dulu cerita. Ada pengusaha Bapak Ibu dari Jakarta. Biasa pengusaha banyak pikiran, banyak uang, banyak pikiran. Kata orang Padang, betul Pak? Katanya orang kalau sudah bisa 3 ini dia hidupnya bahagia. Enak tidur, enak makan, enak buang hajat, katanya. Betul nggak? Enak tidur berarti gak punya beban dia, gak mikirin hutang, gak stres gitu kan, gak mikirin ada pemeriksaan apa-apa di kantor, tenang berarti tenang. Gak mikirin besok gak punya uang. Enak makan berarti pencernaannya sehat, lambungnya sehat, gak ada penyakit gula, apa jadi makan gitu ya, gak ada penyakit kolesterol, gak ada penyakit hipertensi. Pokoknya sehat. Kan katanya gitu. Kalau obrolan anak muda kan obrolannya masalah makan, ada kafe baru di mana nih? Gitu kan gitu ya. Ada tongkrongan baru di mana nih? Kalau seusia kita obrolannya lain. Udah nyobain terapi herbal di tempat yang baru belum gitu? Ada apotek baru yang manjur gak gitu? Kalau obrolan sudah 50 tahun ke atas kan gitu. Udah terapi sengat listrik belum kan gitu kan, obrolannya gitu. Share-nya juga masalah, kalau di grup biasanya kalau grup 50 tahun ke atas share-nya adalah khasiat buat mengwudu gitu. Nah, orang enak makan berarti sehat, dia makan apa aja, nggak ada gula ya. Enak buang hajat, artinya pencernaannya lancar ya, tidak sampai mengalami masalah. Nah, ada pengusaha itu nggak bisa tidur, ceritanya katanya 3 hari 3 malam tuh sudah nggak bisa tidur, matanya udah merah gitu, matanya udah minum obat tidur, pil tidur segala macam. Saya tahu Pak,
cuman tidak bisa saya sebutkan nama. Salah satu pengusaha properti yang nggak bisa tidur kecuali harus minum pil tidur. Salah satu orang terkaya lah di Indonesia. Kebetulan guru saya itu penasehatnya. Ya. Orang-orang seperti itu punya semacam guru spiritual, tempat curhat, konsultasi, nanya. Kalau nggak bisa tidur, manggil guru saya, ngobrol. Gitu. Akhirnya gini, yaudah. Sekarang saya mau ngisi pengajian. Nanti konsultasinya nanti sepulang ngisi pengajian, tunggu di sini aja. Atau kalau enggak ikut saya aja lah ngisi majelis taklim, kata beliau, kata kiai kami ini. Ikutlah beliau ke majelis taklim. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Belum 5 menit langsung tidur. Di majelis taklim yang katanya 3 hari dari Jakarta nggak usah tidur, sudah minum pil tidur, baru duduk 5 menit sudah pulas. Ya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kalau di majelis taklim. Makanya saya mengampu majelis taklim nenek-nenek yang 70, 60. Kalau tidur saya biarkan. Barangkali di rumahnya yang bisa tidur. Ya. Itu tanda tenang, bukan gangguan setan, Pak, bukan. Itu tanda ketenangan. Bapak Ibu nggak percaya? Coba kalau ada bom, nggak tenang bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ya, kalau kebakaran, panik bisa tidur nggak? Enggak. Justru karena tenang itu nyaman tidur. jangan. Ya. Kalau ada santri hafal Quran, biarin. Ya. Nazalat alaihimus sakinah. Jadi memang masjid ini tempat ketenangan. Nyaman kita kalau masjid. Sampai orang pun nggak lupa utang, nggak ingat utang kalau di masjid. Lupa. Bisa istirahat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini masih bulan Syawal. Syawal ini asalnya bulan buat nikahan atau bulan buat cerai? Saya mau tanya nih, kalau di kita nikahan, siapa yang mau nikah lagi sini? Oh, nggak ada. Bulan buat nikah apa bulan buat pisah? Nikah. Dulu Syawal itu bulan sial, Bapak Ibu. Syalat albir. Artinya onta betina itu sudah mengangkat ekornya, nggak mau dikawin. Jadi syalat albir. Jadi bulan nggak boleh kawin. Kalau kawin di bulan Syawal apes. Kalau kawin di bulan Syawal sial. Kalau orang pengantenan di bulan Syawal rezekinya nggak lancar. Kira-kira keyakinan orang-orang Quraisy zaman dulu. Kalau orang nikah di bulan Syawal nggak langgeng pernikahannya, sebentar lagi cerai. Kalau orang nikah di bulan Syawal, anak keturunannya bermasalah. Bulan apes, bulan sial. Syalat albir. Itu keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Dan Rasulullah menghapus keyakinan itu. Di dalam Islam tidak ada hari apes. Tidak ada hari sial. Semua hari baik, semua hari barakah, semua hari penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menikahi enggak pakai ceramah, enggak. Wahai kaum Quraisy, bulan Syawal nikahlah. Sesungguhnya ini bulan yang enggak, langsung contoh. Nih, saya nikah, enggak apa-apa. Beliau nikah sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai wafatnya beliau tidak bisa. Beliau rukun, beliau langgeng. Sejak saat itulah orang mulai bilang bulan Syawal bulan yang baik. Masya Allah. Ini barakah dakwahnya Rasulullah. Kalau enggak mungkin sampai sekarang kita masih takut. Apalagi ada yang dari Jawa di sini. Dari Jawa kan suka ada hitung-hitungan ya. Weton. Oh, weton kamu tidak cocok dengan wetonnya pengantin dah bubar gitu. Banyak sekali hitungannya. Ya.
tanah kamu tidak cocok dengan tanahnya si perempuan, gak jodoh. Kita menghormati itu sebagai salah satu pengetahuan. Kita menghormati itu sebagai salah satu pengetahuan. Tapi hakikatnya yang menentukan sial dan tidak sial, barakah dan tidak barakah adalah sumber daripada sumber pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu pernah ke Jawa, misal coba pesan kereta. Dulu saya dibilangin aja, kalau mau naik kereta kosong, dulu kan kalau kereta nggak serapi sekarang ya, berebut ya. Udah punya tiket, kalau datangnya kalah cepet, berdiri juga, didudukin sama orang, ya kan? Kereta zaman dulu. Apa di sini orang Betawi semua ya, nggak pernah mudik? Betawi apa Jawa di sini banyak? Campur. Saya dibilang, coba berangkat hari Selasa sama hari Sabtu, itu hari apes. Makanya orang kalau mau usaha, orang Tegal, saya ngambilnya jurusan Tegal Express, itu nggak ada berani berangkat hari Sabtu. Ya saya berangkat, bener kosong, jadi bisa pindah-pindah bangku. Itu manfaat, ya, manfaat. Dalam Islam nggak ada itu. Sabtu dagang, bismillah, la haula wala quwata illa billah, jalan. Selasa jalan, bismillah, la haula wala quwata illa billah, bagus. Insyaallah barakah. Para ulama penyebar agama Islam di Jawa, Wali Songo, itu langsung mencontohkan. Ada pasar di Cirebon, namanya Pasar Tegal Gubung. Orang-orang Tanah Abang pulakan di sana aja. Yang masuk orang-orang Tasik sebelum ada pasar Tasik di Tanah Abang. Omsetnya itu sekali perputaran miliaran rupiah. Turun dari truk berbal-bal gitu kan. Sekian menit habis diambil para pedagang dari seluruh Indonesia. Itu diadakannya hari Sabtu. Langsung dicontohkan saja, tuh usaha hari Sabtu nggak apes, para ulama. Usaha hari Selasa nggak apes. Sementara di Jakarta masih ada keyakinan seperti itu. Ya, orang Betawi percaya nggak percaya, di Jakarta masih ada keyakinan Selasa dan Sabtu hari apes buat usaha, nggak percaya? Coba kita hitung di Jakarta. Mari kita hitung nama-nama pasar. Pasar Minggu ada, pasar Senen ada, sebelahnya Kuitang. Pasar Selasa nggak ada. Pasar Rebo ada dekat Kampung Rambutan. Pasar Kemis ada. Pasar Jumat ada dekat Cinere sana, dekat Lebak Bulus. Pasar Sabtu nggak ada. Pasar Minggu ada dekat Condet. Ya, jadi orang Jakarta itu masih percaya nggak boleh hari pasaran Selasa sama Sabtu, nggak ketemu itu pasar Selasa sama pasar Sabtu. Di Cirebon sudah dihajar itu, ada pasar Sabtu. Gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi itu dulu. Sampai akhirnya Syawal berubah, yang tadinya hari sial menjadi hari baik. Yang tadinya syalat artinya sial menjadi irtafaat. Bulan kenaikan. Bulan peningkatan. Pikirannya jadi optimis, bulan Syawal insya Allah rezeki kita makin nambah. Bulan Syawal insya Allah ibadah kita makin bertambah. Bulan Syawal insya Allah keberuntungan kita makin bertambah. Itu yang ditanamkan kiai. Udah nggak sial lagi nih bulan. Bulan Syawal insya Allah keberkahan hidup kita makin bertambah. Jadi itu yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, optimis, memandang hidup dengan pandangan husnudzon. Karena siapa yang baik pandangan hidupnya, insya Allah baik pula hidupnya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, in dhanna bi khairan falahu. Kalau dia menyangka buruk kehidupannya, buruk juga. Wa in dhanna bi syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku bahwa aku akan memberikan takdir yang buruk, takdirnya buruk juga. Ya. Jadi sebetulnya yang bikin apes nggak apes pikiran kita sendiri, Bapak Ibu semua. Insya Allah ini bulan barakah,
Kalau nikah insya Allah barakah, anak-anaknya soleh soleha, pernikahannya langgeng, rezekinya bertambah. Amin ya rabbal. Jadi ini bulan peningkatan Syawal. Mitos-mitos begitu masih banyak ya Bapak Ibu. Banyak di kita itu. Masih sering nemu lift nggak ada angka 4-nya. Ya, di hotel-hotel lah ya, lift angka 4-nya mana ya? Ya. Di mall-mall, karena keyakinan angka 4 angka sial. Angka sial. Apa bahasa Cinanya 4 itu? Ji, Sam, Su ya. Sial. Ya. Yang 8 artinya beruntung. Kalau angka 8 angka hoki. Kata Hermawan Kertajaya, pakar marketing, dulu ada travel, emang dulu di Bandung ada 4848. Ada yang pernah ngalamin? Jadi artinya mati hidup maju enggak mati enggak, sampai sekarang alhamdulillah akhirnya hidup. Justru dalam Islam angka 4 itu angka hoki, angka 4 itu angka keberuntungan, angka 4. Makanya para ulama kalau zikir, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumlahnya 4444. Bagus itu. Merubah. Ya. Jadi sial dan tidak itu keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin semua hari baik-baik insyaallah. Kalau semua hari beruntung insyaallah. Saya mau cerita lagi. Dulu di Cina, dongeng nih Pak, dongeng. Kalau suku jangan terlalu banyak dalil, nanti berat. Kita dongeng aja. Nanti dalilnya saya kasih Mas. Dulu di Cina ada seorang perempuan. Cerita ini melegenda Pak. Di Cina juga, di Arab juga. Ada seorang perempuan yang sangat jatuh hati kepada laki-laki. Cinta betul sama laki-laki. Perempuan kalau sudah jatuh cinta kan ya, Masya Allah, luar biasa. Dalam, kalau sudah jatuh cinta dalam perempuan zaman dulu, nggak tahu perempuan zaman sekarang. Wallahu alam. Perempuan zaman dulu dalam kalau masalah jatuh cinta. Kalau nggak mau juga perempuan zaman dulu luar biasa. Bapak masih ingat kisah Bandung Bondowoso dikerjain Roro Jonggrang, udah bikin 1000 candi walau gak jadi ya. Mending Bapak maharnya cuma 50 gram emas, ini sudah 1000 candi loh. 1000 properti gak jadi. Roro Jonggrang di Jawa, Prambanan. Nah ini perempuan sangat suka sama laki-laki yang dia cintai. Suatu hari laki-lakinya pamit ingin pergi berdagang, ternyata selamanya dia tidak kembali. Perempuan itu menunggu laki-laki itu sambil membuat tenun, kain tenun, ya. Sambil tenun. Ya. Zaman dulu, ya. Saya ngeliat di Padang juga ada tuh tenunnya, di Banten juga ada, Bugis sudah bagus. Dia bikin selama 2 bulan, 3 bulan kain itu. Sampai bagus, namanya kerjaan tangan rapi. Ya. Dia persiapkan untuk hari pengantin dia. Ini buat dia dan satu lagi buat si abang. Jadi. Tapi ketika ingat ternyata abangnya sudah tidak kembali, beritanya dia meninggal gitu bersama rombongannya. Maka kain itu disobek, dirobek-robek. Begitu terus, setiap hari, setiap bulan. Orang-orang kasihan lihat, sobek lagi dan rusak lagi. Bertahun-tahun, yang tadinya cantik mukanya jadi gak terawat, tidak terurus, nangis, sobek. Dan ini cerita nyampe ke Arab juga. Legenda ini nyampe ke Arab. Akhirnya orang itu menyebut si wanita gila. Si wanita gila. Ada yang tertawa, anak-anak mentertawakannya karena perilakunya udah bikin baju.
Orang-orang kasihan. Orang-orang Arab menyebutnya Laila, si wanita gila. Laila Majnun. Populer ya? Kisah Laila Majnun, si wanita gila. Begitu Pak ceritanya. Jadi kita mungkin prihatin, kasihan. Mungkin bagi anak-anak tertawa. Ini gak punya otak. Udah 3 bulan bikin tenun. Sebetulnya Laila Majnun itu mirip Pak sama kita. Jadi kalau mau kasihan sama kita sendiri aja. Kalau mau prihatin sama kita. Kalau mau mentertawakan, gila lu wanitanya. Kita agak mirip. Bulan Ramadan kita tenun pakaian ketakwaan, libasul taqwa. Yang tadinya tidak sholat malam habis isya. Ada yang 8 rakaat 3 witir. Ada 20 rakaat 3 witir. Itu setiap malam itu menenun pakaian ketakwaan. La'allakum tattaqun. Wa libasut taqwa khairul lakum. Pakaian ketakwaan. Ya. Baju takwa kalau istilah Sunan Kalijaga. Yang tadinya enggak puasa Senin Kamis saja enggak, Ayyamul Bid enggak, ini tiap hari puasa. Yang tadinya jarang sedekah, ini setiap maghrib sedekah. Iftar ke masjid ngasih. Yang tadinya tidak pernah lama-lama di masjid, 10 akhir i'tikaf di masjid. Yang tadinya jarang baca Quran selama Ramadan, Al-Quran dibuka. Jadi Pak, sebulan begitu. Kalau dalam pembentukan habits, perilaku yang baik, habits itu terbentuk hanya 40 hari. 30 hari tambah 10 hari itu jadi kebiasaan. Makanya jangan heran, Ramadan tidak lama selesai berakhir kita masih bangun malam. Cuman tidak sahur, ke toilet, tidur lagi. Ya. Kita jadi kayak kehilangan arah pasca Ramadan. Waktu Ramadan kita tahu bangun melek sampai subuh ya kan, menyiapkan sahur, makan sahur, sholat malam, berdoa, sholat subuh. Tidak lama kita ngaji, pulang, baru kita istirahat. Ya. Kalau dalam bahasa Jepang kehilangan nilai ikigai. Ikigai itu kita mau ngapain gitu kan. Orang kalau mau ngapain nggak jelas gitu, pikiran kita kan nggak semangat. Kayak perempuan mau head. Ibu-ibu kalau head kan paling males. Oh, karena pikirnya settingnya mau ngapain bangun pagi nggak sholat subuh. Ya. Orang kalau mau rajin itu nggak perlu apa-apa, yang penting perlu ikigai. Perlu tujuan yang jelas. Coba Bapak Ibu besok mau nikahan, kira-kira bangun nggak? Sebelum subuh udah bangun. Besok mau nikahan, mau lamaran. Ingat gak waktu muda mandi, dandan, nyobain baju baru? Karena kita punya tujuan jelas yang menyenangkan. Coba Bapak Ibu ada acara jalan-jalan keluarga ke Perancis, udah bangun tuh dari pagi-pagi itu. Karena ada tujuan yang jelas. Ada spirit, karena kita mau ngapain? Ada sesuatu yang menyenangkan yang harus kita kerjakan. Nah pasca Ramadan itu hilang semuanya, gak ada ikigai gitu. Apain saya bangun ya? Yaudah ke toilet aja lah. Habis itu tidur lagi. Jadi pakaian ketakwaan yang sudah kita tenun selama 1 bulan, itu pelan-pelan kita robek. Ya mulai gak ada lagi. Atau mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Sedekahnya berhenti. Tilawah Qur'annya stop. Ya. Iktikafnya berhenti. Padahal Syawal bulan peningkatan, kita jadikan Syawal bulan penghancuran. Kita robek semua kebiasaan bulan Ramadan, tidak ada lagi di bulan Syawal. Bubar. Betul apa benar? Itu kita. Jadi kalau kita bilang Laila Majnun, kita kasihan, kita patut kasihan sama kita. Dia hanya menyobek baju fisik, Pak. Sementara yang kita sobek baju ketakwaan kita sendiri. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. La'alla itu harfut taraji yang artinya semoga, mudah-mudahan kalian bertakwa. Tapi kalau yang ngomong Allah artinya bukan mudah-mudahan, pasti kalian bertakwa. Jadi Ramadan itu selesai,
Hari ini saya yakin insya Allah semuanya sini semua jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena fungsi puasa adalah menahan hawa nafsu. Selesai dia berlatih, maka insya Allah kita sudah biasa tertahan hawa nafsunya hari ini. Tapi gara-gara Ramadan sudah berlalu, kita lost kendali lagi. Dulu mau ngomong kotor kita takut puasa, mau ngomong jorok takut puasa, mau ngelihat scroll sosmed yang nggak bagus takut puasa. Sekarang enggak. Jadi sekarang kita ketakwaan yang sudah jadi kemarin itu di awal 1 Syawal kita robek pelan, selembar. Nanti kita bangun lagi tahun depan Ramadan, kita jahit lagi, kita robek lagi, habis itu kita jahit. Apa bedanya kita dengan Laila Majnun tadi? Ya. Karena itu guru kita semuanya, almarhum Mbah Maimun Zubair pernah bilang, jangan lupa 1 Syawal, ini kita sudah lewat tapi nggak boleh telat lagi. Jangan tinggalkan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat ba'diyah isya dan 1 rakaat witir, supaya kita dicatat sebagai golongan orang-orang yang ingat kepada Allah di saat yang lain lupa. 1 Syawal kan orang lupa, udah makan, minum, tarawih itu plus nggak serakaat pun dikerjakan. Tarawih itu minimal kita tetap sholat malam, Pak, walaupun habis itu cuma isinya habis sholat isya 2 ba'diyah isya dan 1 witir minimal itu sebelum tidur. Minimal banget 1 witir kan udah mau diperes apa lagi, udah satu rakaat nggak ada lagi. Minimal itu. Puasa lanjutkan minimal ayyamul bid, 3 hari dalam sebulan. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa di ayyamul bid 3 hari itu kasaumi syahr, seperti puasa 1 bulan. 3 hari, 1 hari pahalanya 10 kebaikan. Berarti 3 hari kali 10, 30 hari. Enggak kuat Ustadz, saya punya penyakit lambung. Senin Kamis, Pak. Senin kan ada istirahat, Senin Kamis makan. Sampai Kamis puasa habis. Enggak kuat Ustadz. Enggak kuat Ustadz Senin Kamis. Udah Senin aja. Enggak kuat Ustadz. 2 hari 1 bulan. Minimal 1 bulan enggak kosong. Lanjutkan. Al-Qur'annya buka lagi Bapak Ibu. Buka lagi. Ya minimal 1 lembar. 1 lembar. Minimal 1 lembar. Minimal sekali kalau kita malas baca Al-Ikhlas. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah itu memberikan aurat wirid Al-Ikhlas 300 sekali. 300 hari. Al-Ikhlas itu Al-Quran juga. Ustadz saya baca Quran capek, udahlah baca Al-Ikhlas. 300 gak kuat 100. Gak kuat 100, 10 lah baca sehari. Ya, sambil rebahan kan bisa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca qul huwallahu ahad. Jadi dilanjutkan itu. Baca Qur'annya dilanjutkan. Sedekahnya lanjut, Pak. Lanjut. Gak bisa sedekah puasa, bisa ada Jumat barokah. Masjid naruh apa nih makanan? Kita gak bisa taruh semuanya. Ya taruhlah ikut nitip minuman atau apa. Dilanjut. Jangan putus. Semua kebiasaan baik di bulan Ramadan, kalau nggak meningkat minimal sehingga Ramadan berikutnya itu sudah kualitas bajunya udah lain lagi. Kalau kita kan sekarang takwa, kita koyak-koyak lagi, bikin lagi, kita koyak. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syawal artinya adalah irtifa. Bulan sampai jam berapa? 5:52. Disambung tanya jawab aja kali ya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mumpung momentumnya masih bulan Syawal, yuk kita rapikan lagi. Yuk kita bikin list lagi. Kita ndak taraweh lagi. Taraweh kan qiyamul lail, salat malam. Witir lah. 3 rakaat sebelum tidur, witir 3 rakaat.
Nggak kuat Pak Ustadz, 2 rakaat qabliyah, 1 rakaat witir. Dah, paket minimum. Nanti bangun malam, bangun sholat lagi. Di malam hari ada amalan yang tidak boleh kita tinggal, 3. 1, sholat malam, sholatlah 2 rakaat. Kalau capek, nggak kuat berdiri duduk, sholat sunnah tuh boleh duduk Pak. Rasulullah pernah sholat duduk di kendaraannya sunnah, boleh duduk. 2 rakaat. Yang kedua istighfar sampai subuh, wabil asharihum istighfar. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Allah sendiri yang memanggil hambanya untuk hal min mustaghfirin faghfirulah. Adakah orang yang mohon ampun, aku akan ampuni. Hal min sa'ilin, apa ada orang yang minta, fa'uti, maka aku berikan. Jadi amalan malam hari itu sepertiga malam. Antum Ustaz nggak kuat sholat, minimal berdoa di ranjang supaya kita tidak dicap orang sombong. Allah sudah turun ke bumi, manggil-manggil nggak ada yang datang. Berdoa minimal nggak dicap sama orang kayaknya nggak butuh. Jangan ya, walaupun sambil tidur ya. Habis itu istighfar. Kalau nggak kuat sholat, nggak kuat doa, ya istighfar aja. Minimal jangan ditinggalkan malam. Subuh kita baca Quran, kita baca zikir pagi, zikir pagi. Waktu pagi ini Pak, waktu dibagikannya rezeki, waktu keberkahan pagi ini. Pagi. Dari subuh sampai isyraq, waktu keberkahan. Orang sebutnya namanya bukrah. Waktu bukur itu perawan. Jadi kalau hari itu perawannya itu pagi. Kalau sudah asar jandanya. Ya, bukrah pagi. Mubakir pagi-pagi. Ya, pagi. Nabi berdoa di waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukrah, di waktu pagi. Jadi semuanya kita insyaallah hari ini mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi. Karena itu para sahabat, sejak saya mendengar doa Rasulullah, saya kalau kirim dagangan pagi. Orang zaman dulu dagangan nggak pakai toko Pak, jadi kayak pasar malam gitu. Kita mau dagangnya ke Cinere, kirim barangnya pagi. Nanti bulan depan pindah lagi dagangnya ke Depok, Pancoran Mas, pindah lagi dikirimnya pagi. Jadi apapun kerjakan di waktu pagi, insya Allah. Bapak ada kerjaan, siap-siap kerja di waktu bukrah. Ada kegiatan dikerjakan di waktu bukrah. Mau belajar dikerjakan di waktu bukrah. Ustaz, saya pengen buka toko saya itu warteg, Ustaz. Bukanya tuh jam 10. Ibu buka aja warungnya. Itu biar dapat keberkahan doa Rasul. Kata sahabat, sejak saya mengamalkan itu, dagangan saya tidak pernah rugi, selalu untung. Pagi kita buka semuanya. Ya. Bukrah dibuka. Sampai guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf itu bilang, kalau pagi jangan tidur. Kalau ngantuk minimal tidur ayam. Cenderan. Tapi jangan rebahan. Ya. Jangan rebahan, makruh. Makruh tidur waktu pagi. Ya. Begitu Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam rahmatullah. Bulan Syawal belum berakhir, mumpung baju ketakwaan kita belum rusak bener, yuk kita perbaiki lagi. Ya. Gantinya salat tarawih apa? Salat malam. Nggak bisa tahajud witir lah. Gantinya sedekah Ramadan, sedekah tetap bisa. Sedekah sehari 1.000, sehari 2.000, sehari 10.000. Rutin Pak. Jadikan wirid Pak. Wirid itu amalan kebaikan yang dilakukan harian. Jadi nggak harus baca-baca. Sedekah juga wirid. Bapak usahakan wiridnya adalah diantaranya sedekah. Paling enak itu. Saya nggak menemukan amalan yang paling enak kecuali sedekah. Kenapa? Ya tinggal taruh aja. Nggak berdiri sholat, nggak bangun malam, udah tinggal taruh kotak gitu kan. 2.000, 2.000, 2.000. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah.
Takutlah api neraka walaupun dengan sebutir korma. Jangan remehkan 2.000, Pak. Itu bisa menjadi hijab antara kita dengan api neraka. Ayo, pecahkan uangnya sekarang menjadi butiran 2.000. Saya nggak punya uang banyak, Ustaz. 2.000 kan cuma 60.000 sebulan. Ya, 60.000. Nggak ada, Pak Ustaz, 60.000 sebulan. Ya, 1.000 lah. Insya Allah kalau Bapak rutin, saya yakin Bapak nggak akan sedekah lagi 2.000. Paling kecil 10.000. Kenapa? Saya yang merasakan, saya yang mempraktekkan. Bapak Ibu, waktu saya aurat zikir dengan sedekah itu mulainya berapa? 500 perak dengan nangis. Susah bener awal-awal nikah kehidupan, begitu ya? Sana 500 perak kembalian parkir. Saya punya kaleng sendiri, namanya kaleng tahfiz. Jadi nanti kalau banyak saya kasih ke lembaga tahfiz. 500 perak. 500 perak. Allah kasih kelapangan rezeki naik, Pak, 1.000 sehari. Allah kasih kelapangan rezeki naik, Pak, 3.000 sehari. Allah kasih kelapangan rezeki naik, Pak, 5.000 sehari. Allah kasih kelapangan rezeki naik, Pak, 10.000 sehari. Allah kasih kelapangan, udah nggak usah sebutin sisa. Jadi barokah itu. Buktinya apa? Naik terus jumlahnya. Berarti kan kita masih bisa sedekah, masih bisa makan. Makan ada, sedekah ada. Jadikan aurat, Pak. Zikir itu ibadah paling enak untuk usia 50 tahun ke atas. Enak betul, gak pakai lapar. Ya. Yang paling pintar kawan saya Pak Arif, orang Padang. Agak curang dia sedekah. Dia tahu kawan-kawannya ngaji itu seneng zikir. Dia sedekah tasbih digital, Pak. Jadi setiap kita zikir dia tidur, dia dapat pahala. Agak curang ini. Ya, dia sedekahnya tasbih digital. Oh, kurang gini dikerjain kita. Kalau lagi kesal sama beliau, nggak saya baca tasbihnya. Enak aja dia tidur, kita buka adang sama ya Allah, ya astagfirullah sampai 1.000 kali dia kebagian pahala. Itu Pak enaknya sedekah. Udah paling enak dah. Saya ada tetangga yang punya Indah Kargo. Yang punya Indah Kargo. Oh benar ya? Orang Padang. Lulusan SMP aja, Pak. Sedekah karpet, Pak. Habis pasang. Rebutan. Sedekah. Waduh. Setiap kita sholat itu pahalanya malu. Enak Pak, betul. Pokoknya nggak ada deh amalan yang paling enak kecuali sedekah. Dan itu bisa dimulai walau seharga permen lollipop, sebiji korma lah kira-kira, permen kopi kok. Udah paling enak. Ramadan, Masya Allah. Ramadan di tempat saya, Pak, saya nggak kebagian sedekah. Rebutan, Pak. Wah, haji habis tarawih anak-anak kasih 5.000. Ntar kalau ini kasih 10.000, kasih 50. Kok masjid saya rame, Pak, sama anak-anak menunggu habis tarawih baris. Jumat yang owner Indah Kargo habis makanan di warung. Yang lain, wah kita berebut sedekah. Jadi Ramadan kemarin tuh saya sedih, Pak. Saya cuma kebagian sedekah takjil doang. Makanan habis tuh rebutan. Asal list iftar puasa, waduh telat ngisi, Pak, nggak kebagian kita. Saya ngisi hari ini 125 box. Masya Allah. Emang itu amalan paling enak, udah paling enak. Pak Haji Lubis kalau Jumat gajah tunggal apa? Gajah duduk apa gajah tunggal kalau salah? Gajah duduk. Mobil udah berhenti depan masjid. Semua jamaah kasih sarung. Jadi komisarisnya di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu amalan terakhir saya kasih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi. Ini tolong jangan ditinggalkan di bulan Syawal sampai bulan ketemu Ramadan. Ustadz, saya nggak sanggup mengamalkan semua amalan di bulan Ramadan. Ini tolong jangan ditinggal. Satu aja. Bisa ya?
Satu aja. Kalau yang lain nggak sanggup, ya mulai nggak sanggup, sedekah nggak sanggup, baca Quran udah nggak sanggup, katakanlah begitu. Hadis sahih Hasan diriwayatkan oleh Imam Hakim Tirmidzi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali indallah, dan amalan yang paling dicintai di sisi Allah, idkhalus surur ala qalbi mu'min. Dan amalan yang paling dicintai Allah, menggembirakan hati orang beriman. Nah, ini. Dapat makanan, hati kita gembira, sangat dicintai Allah. Nanti kita makan bareng, hati kita gembira, sangat dicintai Allah. Membuat orang lain gembira, orang sakit kita jenguk, hatinya gembira, sangat dicintai Allah. Ya. Bapak kita, kawan kita ya, suka jemput naik motor, anterin, itu sangat dicintai Allah. La amsyan nasa ala hajati akhin, wallahi, kata Rasul, aku berjalan untuk memenuhi hajat saudaraku, khairun wa habba ilallahi min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Saya memenuhi kebutuhan saudaraku lebih baik pahalanya daripada i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Memenuhi hajat saudara seiman itu lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi, bukan i'tikaf di Masjid Baitus Salam. Bayangkan, bukan umrah di awakhir Ramadan, bukan. Memenuhi hajat saudara kita itu pahalanya lebih baik dari i'tikaf full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan di Masjid Nabawi, di Rawdah. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita, di bulan Syawal kita sudah memulainya. Kita memenuhi undangan keluarga mudik, itu memenuhi hajat. Ya. Kita memasukkan kegembiraan ke hati anak-anak bagi angpau THR, ya kan? Muara akhir THR kan ke mereka Bapak Ibu, ya kita kan lewat-lewat aja. Ya. Kita halal bihalal, itu menyenangkan orang. Itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Dan ini tolong dilanjutkan. Apapun yang membuat gembira saudara kita seiman, lanjutkan. Berbagi makanan ke tetangga, menolong orang di jalan, bersedekah kepada orang lain, lanjutkan. Ini lebih baik daripada i'tikaf di bulan Ramadan 1 bulan. Bisa insyaallah ya? Bisa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal. Mohon satu ini jangan ditinggalkan. Apa kita memenuhi hajat. Dan sebagai penutup, tolong yang paling pertama dipenuhi hajatnya adalah keluarga. Dzawil arham. Orang Indonesia itu agak lain pandangannya. Dia pikir sedekah itu hanya ke orang lain aja. Dia pikir itu ponakannya tidak perlu disedekahi, encang-encingnya tidak perlu disedekahi, nenek mamanya tidak perlu sedekahi. Jika saudaranya susah kelaparan pun udah tanggung jawab dirinya sendiri. Paling kita keren kamu malas gitu. Kalau ke saudara keras gitu, malas kamu sehingga mau usaha kalau itu pahala. Tetapi lebih pahala lagi kalau ke keluarga. Keluarga punya 3 hak. Pertama, hak kerabat. Yang kedua, hak beragama sesama muslim, dan kalau rumahnya bersebelahan, hak bertetangga. Ya. Jadi kalau ada saudara kita sebelahan, dia punya 3 hak. Dia hak sebagai qarabah, dzawil arham. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga, hak sebagai tetangga. Paling banyak hak. Saya udah cerita kemarin belum ya? Murid saya yang sukses sekarang, tukang madu. Belum? Betawi ya? Dulunya tukang somai. Saya udah sebut namanya. Tukang somai ya. Di sekolah Jati Makmur Pondok Gede. Ngaji sama saya, sekarang udah jadi ustaz. Waktu i'tikaf ada orang tua murid yang kaget, loh ini om somai kan? Iya, loh kok jadi ustaz? Ngaji Pak. Awalnya minta izin, Pak Ustaz boleh nggak ngaji? Boleh. 1 halaman.
Nangis Pak, karena satu halakoh dia yang tukang somai. Sisanya orang-orang yang agak punya pangkat. Tapi saya izinkan ngaji. Hidupnya merasa di komplek itu dipandang sebelah mata. Biasanya di depan kita ya, kalau tidak perpunya curhat. Saya usaha gimana ya Ustaz? Satu-satunya orang yang punya usahanya pertama saya Pak, makanya dia sampai nangis. Usahanya apa Pak? Saya makan sama dia. Saya ngajar waktu itu di komplek. Itu usaha paling bagus. Rumahnya di belakang ya Pak, kontrakan. Dekat dari rumah, usahanya mudah, rezekinya berkah. Nangis Pak, belum pernah ada orang puji dia. Usaha somai, biasanya dipandang sebelah mata. Saya puji, emang betul, ya, karena sebaik-baik usaha itu yang dekat. Karena ada orang yang Allah kasih rezeki jauh Pak, orangnya di Boyolali, rezekinya di Hongkong, terbang ke jadi TKI jauh, ya. Orangnya di Solo, rezekinya di Taiwan, ambil dia ke sana. Nah, ini yang paling enak rezeki depan rumah. Mengaji, belajar tahsin, jadi ustaz sekarang. Sekarang jadi pimpinan yayasan. Buat apa? Untuk somai. Sekarang juara madu bisa ikut arisan emas 10 gram setiap bulan, yang iurannya itu sekitar 2 sampai 3 juta per bulan. Istrinya yang tidak perawatan ke salon mulu Pak sekarang. Salon lain udah lain. Dan ketika udah lain, udah nggak ngaji lagi. Biasa Pak ya. Tapi saya mau kasih tips. Tahu ya Pak? Obat sehat. Udah Ustadz saya itu silaturahim ke sana kemari, ke kawan. Kalau ada kawan kumpul-kumpul saya silaturahim. Betul Pak ya? Silaturahim pembuka rezeki, man ahabba ayyub satalirsu wa yunsha lahu fi athari falyasil rahimah. Maka sambung silaturahim kalau mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Silaturahimnya ya, saya ketemu kawan, janjian, ngobrol, apalagi kalau yang pernah ikut MLM ada. Suka telepon boleh saya silaturahim gitu ya. Pas silaturahim suruh beli produk, gabung jadi member. Saya bilang itu bukan silaturahim. Ini saya kasih tips silaturahim yang membuka pintu rezeki. Silaturahim itu menyambung hubungan kepada keluarga. Ar-Rahim kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Al-Qarabah. Zawil arham, orang yang satu nasab satu rahim. Jadi gimana? Silaturahim ya ke encang, ke encing, ke kakak, adik, sepupu, itu yang membuka rezeki. Bukan bleng ke Jawa Timur janjian sama teman, encangnya lupa, encingnya lupa, omnya lupa, nggak pernah dikunjungin, kakeknya, mbahnya. Ya. Sering kita begitu ya, teman lebih utama daripada keluarga. Perbaiki, saya bilang. Inti silaturahim apa? Berkunjung? Enggak. Inti silaturahim kata Imam An-Nawawi, idkhalus surur, menggembirakan keluarga. Minimal mengucapkan salam. Bukan berkunjung, Pak. Kalau berkunjungnya mau ngutang itu bukan menggembirakan, membuat pusing. Jadi kalau berkunjung mau ngutang bukan silaturahim itu namanya. Ada yang berkunjung, Ustaz saya mau berkunjung mau nawarin produk, itu dagang namanya, bukan silaturahim. Inti silaturahim membuat gembira. Minimal kasih salam. Kalau dia rumahnya berdekatan, membantu pekerjaannya, bantu di dapur, itu silaturahim. Kalau orang zaman dulu makanya silaturahim kan bawa ayam, bawa kelapa, ya itu dia. Bawa ayam, bawa kelapa dari kampung, itu silaturahim. Tapi Ustadz, kalau sama keluarga itu suka bikin kesel. Encang saya bikin kesel, encing saya bikin kesel. Ya memang begitu tantangannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau sama keluarga kita kasih kebaikan tuh kayak nggak dianggap kayak sudah kewajiban gitu kan. Biarin bikin kesel, yang penting dengan itu kita barakah, rezeki kita bertambah. Jadi Pak, dari tukang somai juragan madu. Berapa omsetnya? 3 jutaan aja dia bisa ikut. Waktu itu mau ngontrak di gedung saya, dia bilang apa? Maaf Pak Ustadz, nggak muat buat truknya masuk. Jadi murid saya itu punya yayasan SMP sekarang. Masya Allah. Jadi
Kalau orang amalin ini silaturahim ala Rasulullah, bukan ala kita, jadi Pak. Yuk, makanya saya list Pak. Saya itu punya catatan nasab sampai ke kakek, cucu buyut. Itu bukan buat pamer Pak, buat disilaturahim. Masih saudara. Sampai om saya jauh nangis Pak. Saya anaknya ini. Gak pernah dia tengok, saya tengok. Saya tengok. Saya kunjungin, saya kasih uang. Jadi sekarang kunci sukses di bulan Syawal gampang Pak. Gak wajib kumon, gak wajib kursus bahasa Inggris, gak wajib. Suruh anak-anak kita silaturahim ke keluarganya, ke nini mamanya, encang-encingnya, pak de budenya, om tantenya. Nih bawa makanan silaturahim, nih bawa makanan. Insya Allah Pak, pendidikannya apapun dibuka pintu rezekinya. Insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Syawal kita diberikan peningkatan. Yuk kita perbaiki lagi sebelum berakhir bulan Syawal. Kita mulai lagi kayak Pertamina, mulai dari nol. Mulai lagi dari awal lagi, kita perbaiki lagi sehingga kita bertemu Ramadan berikut sudah dalam keadaan yang lebih baik bagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan ke barangkali ada pertanyaan. Silakan, barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Cukup? Nah, silakan. Karib koroba. Baik, sudah. Baik, bagaimana kalau kerabat kita jauh-jauh? Bagaimana menyambung silaturahim? Bagaimana menggembirakan hati mereka? Kalau kita misalnya berkunjung sudah payahlah badan, ongkos dan sebagainya. Gampang Pak, gampang. Saya kasih contoh langsung aja Pak ya. Keluarga saya jauh-jauh. Saya ada aplikasi Pak. Ini ya contoh praktis. Oren. Ya, aplikasi Oren. Toko online. Gampang Pak untuk menggembirakan orang. Saya Ramadan, cek, saya minta semua alamat saudara saya, kakak saya kirimin Pak beras 15 kilo, 10 kilo. Senang dia kaget dapat paket, beras. Saya catat Pak, saya minta alamatnya. Menjelang ini saya kirim lagi kopiah. Itu menggembirakan, itu silaturahim. Udah harus berkunjung. Apalagi di grup WhatsApp, saya tanya, ada nggak keluarga yang nggak makan? Saya bilang, ada nggak yang nggak punya beras? Ponakan-ponakan, ayo yang usahanya masih gerintis, ada yang nggak punya beras? Ngomong sih. Banyak caranya jam sekarang mudah. Telepon bisa, video call bisa, ngirim makanan bisa. Oh, saya catat Pak alamat, benar-benar serius saya catat. Saya minta rekening, siapa ini? Kalau ada saya kirim 300.000. Pokoknya ada uang. Keluarga saya utamakan. Setelah keluarga, tetangga yang dekat. Jadi tetangga dekat secara fisik diutamakan, setelah baru teman-teman yang jauh. Kita kalau ada apa-apa, kebakaran yang nolong siapa? Teman kantor, tetangga, termasuk tetangga security Pak. Saya rumah ART waktu itu kompor beleduk, yang nolong security, ular masuk yang nolong security. Maka saya masukkan list itu orang-orang yang akan saya sambung selama security saya catat. Merbon masjid Pak saya catat. Gitu. Karena kita apa? Insya Allah banyak jalan menuju Ramadan. Gitu. Jadi mudah Pak zaman sekarang bisa video call, bisa tanya gimana keadaan anak-anak gitu ya. Tanya. Itu Pak Insya Allah mudah Pak ya, dulu mudah. Mudah. Ada toko saya sampai ada langganan saya. Ini saya mau pulang. Ada saudara saya ke Depok mau makan habis dari sini. Mau silaturahim pulang ke Depok. Ada saudara saya
kita ajak makan, menggembirakan, ya, gitu, menggembirakan, gitu ya. Jadi insya Allah banyak jalan untuk silaturahim, banyak. Asal kita bisa. Yang penting silaturahim kuncinya cuma satu apa? Sabar. Sabar sama omongan saudara. Karena ngomong saudara itu nyakitin Pak, itu yang kata Abu Bakar, wallahi saya nggak akan ngasih dia makan lagi, kata Abu Bakar. Maka turun surat kepada Abu Bakar, negur apa namanya, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, mau nggak kamu dapat ampunan Allah? Mau, maafkan juga saudara. Cuma itu Pak, tantangan terbesar silaturahim adalah sabar omongan keluarga. Ya, karena omongan keluarga kadang lebih tajam daripada sinet. Dan nggak apa-apa lah sebenarnya. Tajamnya buat dia, baiknya buat kita. Kita sambung terus. Justru yang paling cepat mendatangkan keberkahan kalau dia udah ngomong pedas, pahit, kita sambung. Nah, itulah inti menyambung. Dia putus, kita sambung, cepat Pak, barokahnya langsung terasa. Kalau sudah sama-sama akrab, itu istilahnya bukan menyambung, mempererat tali silaturahmi. Justru yang paling cepat yang begitu-gitu. Kalau ada orang ngeselin banget sih, ya saudara saya juga ada yang ngeselin. Ada saudara besar, saya catat Pak, saya sedang catat anak cucu-cucunya, ponakan-ponakannya saya catat. Hari ini ngasih jajan ke adiknya ayah, hari ini ngasih jajan ke almarhum keluarga yang kira-kira bakal putus. Insya Allah. Cukup, cukup, cukup. Ada lagi? Kalau cukup kita tutup dengan doa. Cukup? Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Silakan sebutnya hajatnya ketika saya membaca dia akan ambil doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alaiha wa anta khairul rasim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik kitab wa bisyarh wa bikaf wa bil afiyah wa bisyafih wa bisalam wa thani wa Qur'an al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.